Halo Sobat Muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, perkenalin nama gue Felix. Gue adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta di Indonesia dan juga gue sekarang fokus untuk buat konten-konten di YouTube, baik itu di channel reaction atau channel Perspektif Muda ini yang gue bahas tentang motivasi, gue bagi perspektif atau ada perspektif hukum, gue analisa sesuatu kasus atau peristiwa atau teori atau hal-hal berkaitan dengan hukum atau podcast ketika gue collab sama orang gitu. Nah di sini kali ini gue mau ngebahas tentang motivasi yang gue kasih judul saham bisa mengajarkan pengalaman hidup. Nah kalau kita lihat sekarang atau kalau misalnya sobat muda lihat gitu kan, terkhususnya yang misalnya teman-teman yang main saham dan lain sebagainya, bisa lihat saham itu naik turun karena ada covid, ada corona gitu kan. Dia sebentar naik, habis itu sebentar turun, habis itu naik, habis itu turun, habis itu dia turun, terus habis itu tiba-tiba dia naik tinggi, habis itu dia turun lagi gitu kan. Dan gue mau ngambil beberapa pelajaran hidup dari sini. Dimana yang pertama, pelajaran hidup itu bahwa kita harus belajar dari saham ini ketika kita naik ataupun ketika kita turun. Kita tuh harus menghargai setiap prosesnya gitu loh. Ketika ya kita melihat gitu, oh kita berjuang, kita berusaha untuk ketika kita berusaha untuk menggapai sesuatu, misal kalau di dalam saham ini untuk menggapai gain, untuk menggapai keuntungan di dalam bursa efek gitu, untuk mendapatkan keuntungan di dalam pasar modal gitu. Kita menghargai proses. Oh prosesnya dia perlahan-lahan, naik sebentar gitu kan. Kita menghargai proses ketika kita harus belajar menganalisa. Kita nggak bisa dapat apapun langsung instan gitu, nggak bisa dapetin sesuatu langsung, oh gue mau hari ini daftar account langsung hari ini dapat duit, nggak bisa. Semua butuh proses, semua butuh pembelajaran, semua butuh perjuangan, nggak ada yang gampang gitu. Oh gue mau menjadi seorang idola, oh ya udah gampang, gue tinggal ikut ini aja ajang pencarian bakat, abis itu udah langsung. Nggak bisa, di ajang itu lu juga berusaha, lu juga berjuang setiap minggunya untuk tampilin yang terbaik, untuk jadi performa yang terbaik di setiap minggunya. Jadi lu harus hargain proses seperti yang udah di saham. Jika lu harus analisa grafik, lu harus pelan-pelan naik turun, lu harus bahas semuanya. Lu harus cari tahu kenapa dia rugi, kenapa dia untung, kenapa dia naik, kenapa dia turun, dan itu yang harus lu cari tahu. Lu harus menghargai proses, harus nggak bisa menerima sesuatu langsung, oh gue maunya instan, gue maunya langsung singkat, gue maunya langsung oke, bisa langsung dapat untung dan lain sebagainya. Yang kedua, kita nggak boleh serakah gitu loh. Ketika kita udah untung, wah udah naik nih, mantep, proses gue udah berhasil, oke nanggung, naik lagi, kita serakah. Ketika kita udah gue mau dapat segini, gue juga kadang-kadang gitu, kita udah dapat nih segini, atau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, gue udah dapat segini udah cukup, tiba-tiba kita serakah, kita mau dapat hal yang lebih. Nah kalau di hukum itu bisa berkaitan dengan pencurian, bisa berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, dimana kita tadi udah puas, jadi gue mau lakukan ini dah, gue ambil kayak dia enak banget deh duit dia, kayak kalau gue ini curi dia enak deh gitu. Nah itu bisa berawal tuh di latar belakang dari hal-hal kayak gitu loh. Makanya kita nggak boleh serakah gitu. Kita belajar dari saham ini untuk ya udah gitu loh. Ketika kita udah segitu, kita udah natepin segitu, ya kita nggak usah serakah, bersyukur aja dengan apa yang kita udah dapat gitu loh. Yang ketiga, roda bisa berputar. Lihat saham ketika naik, wah gue udah untung, gue udah yes, gue kaya gini. Tapi sesaat ketika dia turun, harta kekayaan, coba kita lihat yang pemilik punya saham-saham yang blue chip yang mahal-mahal dan lain sebagainya, ada loh yang turun habis itu langsung jatuh gitu, hartanya banyak banget gitu. Bahkan yang punya perusahaan-perusahaan gede, dia punya saham dominasi di situ atau saham mayoritas, dia ikut turun gitu. Jadi roda tuh bisa berputar, jangan selamanya kita pikir kita ada di atas, tapi kita tuh juga bisa turun ke bawah, kita juga bisa jatuh. Jadi bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari itu, dan kita berusaha untuk selalu lebih baik, selalu escalate diri kita untuk jadi orang-orang pribadi yang jauh lebih baik gitu loh. Karena kita nggak tahu roda kapan berputar, dan selalu jadi dampak, selalu berkatin orang, jangan anggap remeh orang, karena kita nggak tahu orang yang dulu kita anggap remeh itu apakah nanti bisa naik, apakah kita yang bisa turun, karena kita nggak selalu berada di posisi ini, kita nggak selalu berada di tahap ini gitu loh, tapi kita bisa berada di tahap yang lain.
Makanya kita roda itu berputar, roda kehidupan itu berputar, dan roda kehidupan itu kehidupanlah yang akan mengajarkan kita gitu. Makanya hargai proses, jangan serakah, karena situasi kita bisa berubah dan situasi kita nggak menetap kayak begitu aja. Dan yang terakhir gue mau bilang tentang prinsip rezeki. Ketika kalau misalnya rezeki kita udah dipantekin segitu, ya udah bersyukurlah dengan apa yang kita udah dapat. Kembali jangan serakah, karena rezeki orang udah ditentukan masing-masing. Oh, jatah rezeki kita hari ini segini, oh kita udah berusaha semaksimal kita dapat segini, ya udah bersyukur dengan itu. Kembali lagi dengan saham, kita lihat kita udah dipantekin rezeki segini gitu kan, tapi gue mau lebih, wah gue udah, padahal kalau kita ambil di dalam nominal segitu udah gitu loh, tapi enggak, gue mau lebih daripada rezeki yang ya udah kita udah ditetapkan segitu, kita udah berusaha dan kita udah targetin segitu. Ketika dapat udah bersyukur dengan hal itu, rayakan dan bersyukurlah dengan apa yang udah kita dapat gitu. Jadi ya udah, kita bersyukur dengan rezeki kita, kita bersyukur dengan perjuangan proses kita bersyukur juga dengan posisi yang udah kita dapat, pencapaian yang udah kita dapat gitu. Karena kita harus ingat roda itu bisa berputar, kita juga jangan mengharapkan orang lain, dan kita gunain pengalaman yang kita dapat atau informasi yang kita dapat. Wah, saham kayak gini, saham naik, saham turun. Belajar juga bukan cuma dari ekonomi juga, tapi kita juga harus bisa menangkap nilai-nilai kehidupan di situ, bahwa ya bisa naik, bisa turun, nggak selamanya kita di atas, nggak selamanya kita bisa dapat untung, nggak selamanya kita juga bisa rugi terus gitu. Bahwa kita harus selalu berusaha. Oh, kenapa sih rugi? Ya kita harus belajar, kita harus mengevaluasi, dan kita harus, ketika kita udah dapat rezeki, ya udah bersyukur dengan rezeki itu gitu loh. Karena kita nggak tahu ketika kita jual satu saham atau kita beli, apakah kita jual dalam kondisi rugi, apakah kita beli dari orang yang untung atau rugi, kita nggak tahu. Jadi ya makanya kita harus bersyukur, kita harus memberkati orang dengan apa yang kita udah punya. Karena kita nggak tahu kan orang yang kita beli saham itu rugi atau untung, atau kita jual di dalam kondisi untung atau rugi. Jadi roda tuh bisa berputar. Jadi sekali lagi bersyukur dan belajarlah dari video kali ini, belajar dari saham ini, bahwa dari saham kita belajar kehidupan nggak selalu kayak begini, kehidupan bisa berubah. Makanya selalu lakuin hal-hal yang bagus, selalu bersyukur, selalu bersikap happy dengan hidup kita. Jangan selalu merasa tidak puas, jangan selalu mau jadi orang lain, karena hidup kita adalah sekali dan hidup kita adalah sempurna, dan kita udah jadi diri kita yang terbaik. Makanya jangan membuat diri kita menyesal cuma dengan iri-iri, cuma dengan nyinyir, tapi kita harus menjadi the best version of ourselves, dimana sebut orang mau nyinyir apa tentang kita, yang penting kita udah memaksimalkan hidup kita ini, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya, dengan segala hal terbaik yang kita bisa upayakan gitu. Jadi mungkin segitu aja dulu video dari gue kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share dan subscribe Perspektif Muda, supaya bisa kasih perspektif dan pandangan-pandangan yang lebih lagi di kemudian harinya. Dan gue juga udah taruh link donasi di bawah untuk teman-teman yang mau nge-support channel gue lebih lanjut, bisa donasi di link di bawah yang udah gue taruh di video deskripsi atau comment section. Makasih buat teman-teman semua yang udah dukung channel Perspektif Muda sejauh ini. Makasih buat semua sobat muda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.